Dipecat tidak hormat dari Polri. Ferdy Sambo sampaikan permintaan maaf. Saya bersalah. Suara.com. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo tersangka pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Permintaan maaf itu disampaikan secara langsung di hadapan tim Komisi Kode Etik Profesi KKEP usai sanksi pemecatan terhadap dirinya dibacakan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama dan rekan Polri, kata Ferdy Sambo. Dia mengaku dari lubuk hatinya yang terdalam merasa bersalah atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa bersalah dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung, ujarnya. Ferdy Sambo memohon agar permintaan maafnya diterima. Dia mengatakan siap menanggung semua konsekuensi hukum atas perbuatannya. Saya mohon permintaan maaf saya diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku, ucapnya. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak, sambung Ferdy Sambo. Meski menyatakan mengaku bersalah dan meminta maaf, Ferdy Sambo mengajukan banding atas pemecatannya secara tidak hormat. Mohon izin Ketua KKEP bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami lakukan terhadap institusi Polri, kata dia. Namun mohon izin sesuai dengan pasal 69 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding, ucap Ferdy Sambo melanjutkan. Sebelumnya, tim Komisi Kode Etik Profesi KKEP telah memutuskan memecat Ferdy Sambo secara tidak hormat dari Polri. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri, kata Ketua Tim Sidang Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri dalam putusannya Jumat dini hari. Ferdy Sambo dipecat tidak hormat karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, ajudannya sendiri. Pada persidangan yang berlangsung dari pukul 9:25 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1:57 waktu Indonesia Barat atau sekitar 16 jam, sebanyak 15 saksi dihadirkan. Mereka diantaranya mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karoprovos Brigjen Benny Ali, kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Hardi, mantan Kadet A Biropaminal Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Kabag Gakum Provos di Propam Kombes Susanto. Lalu ada juga tersangka dalam kasus lain, yakni dihadirkan sebagai saksi yakni Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir RR alias Ricky Rizal, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Sidang etik Ferdy Sambo dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri sebagai ketua. Sedangkan anggota sidang komisi ada Irwasum, Kadipropam, dan Gubernur PT IKA. Tak cuma dipecat, ini sejumlah sanksi untuk Ferdy Sambo. Jakarta, BaliPost.com. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat PTDH atau pemecatan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Dikutip dari kantor berita Antara, PTDH dilakukan setelah Komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang kode etik secara paralel sejak pukul 9:25 waktu Indonesia Barat sampai dengan Jumat dini hari pukul 1:50 waktu Indonesia Barat. Pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, kata Ketua Komisi Kode Etik Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Selain PTDH, Ferdy Sambo juga menerima sejumlah sanksi, salah satunya penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Makobrimob. Saksi berikutnya pelanggaran etika karena melakukan perbuatan tercela. Hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik. Setelah putusan dibacakan, Ketua Komisi menanyakan kepada Ferdy Sambo apakah menerima putusan tersebut. Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan.
Verdi Sambo juga mengajukan hanya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami izinkan, kami ajukan banding, apapun putusan banding kami siap menerima, kata Sambo. Dalam kesempatan itu, Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya. Sidang etik Polri dipimpin oleh Kabintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dafiri, dihadiri oleh Verdi Sambo dan 15 orang saksi.